Gua harus semangat. Loh, Pak, kok tumben pulang cepet, Pak? Iya, Yung. Ini borongannya sudah rampung. Tinggal nanti sore tempat Pak Jono. Udah, Yung, istirahat dulu, Yung. Iya, Pak. Udah dari tadi kan latihannya? Udah dari tadi, Pak. Udah, kalau kamu memang tiap hari latihan seperti ini kan fisikmu semakin bagus. Iya, Pak. Yang penting kamu fokus, biar bapak yang kerja dikit-dikit kan ada masukan, karena kamu butuh konsentrasi. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau daftar di kepolisian itu memang harus dipersiapkan semuanya, dan juga punya keyakinan yang kuat. Nggak sembarangan orang bisa masuk kepolisian, ya. Jadi karena latar belakang kita nggak punya, ya kamu harus tetap kuat, semangat, ya. Ya, yang terpenting, Pak, doakan anakmu ini, Pak, agar bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa membuat bangga Bapak. Saya akan berlatih lebih keras, Pak. Walaupun di dalam kebatasan ekonomi kita, Pak, saya tidak akan pernah menyerah, Pak. Saya harus fokus ke depan, menatap masa depan saya, Pak. Iya, Yung. Yang namanya orang tua, kalau cita-cita tekadmu itu kuat, Bapak mendoakan sepenuhnya. Pokoknya sampai kamu jadi. Amin, Pak. Itu syarat-syaratnya semuanya sudah dapat kamu? Alhamdulillah, Pak. Kalau untuk persyaratan tinggal ngurus SKCK saja, Pak. Selain itu semuanya sudah beres, Pak. Oh iya, Pak. Bapak kan ini pulang kerja, pastinya Bapak kan capek. Lebih baik sekarang Bapak makan dulu. Saya sudah masak tempe bacem kesukaan Bapak. Alhamdulillah, ya. Ya, Kita Pak, belakang dulu, ya. Iya, Pak, aku tak lanjut latihan, Pak, ya. Iya, iya. Ini, Bu, rumahnya, Bu. Loh, itu kan Pendol. Sama siapa Pendol, ya? Assalamualaikum. Oh. Ya. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk, Bu. Nah, ini kok yang aku ceritain kemarin, Bu Ita. Oh, Bu Ita. Perkenalkan, saya Ita. Eko. Jadi ini kalian yang mau daftar jadi polisi, benar-benar mau masuk polisi kan? Iya, Bu. Jadi memang saya ini punya cita-cita yang serius. Gimana caranya? Saya tuh pengen jadi seorang polisi yang sekali daftar itu diterima. Memang benar-benar yakin kamu mau jadi aparat negara? Karena jadi abdi negara itu tanggung jawabnya besar loh. Bukan cuma sekedar kamu itu mencari nafkah atau rezeki. Karena itu tugas negara
untuk keamanan, untuk kebaikan negara lah. Harus siap bertugas kapanpun dan ditempatkan dimanapun. Apakah benar-benar siap? Kalau masalah itu, Bu, saya sudah pikir matang-matang. Pokoknya segala macam resiko saya sudah siap. Yang penting saya bisa menjadi polisi. Kalau begitu, nasib kalian bagus karena bisa bertemu dengan saya. Karena 1001 orang yang hanya bisa bertemu dengan saya. Tuh kan kok, kamu dengar sendiri kan, Bu Ita itu kan pengalaman. Kamu tahu nggak kok, Pak Dani yang desa Kedondong itu loh, Ya tahu lah. kan sekarang jadi babin. Heeh. Ya itu berkat Bu Ita yang bawa. Nggak cuman itu, Mas Pendi, Pak Eko. Yang saya bawa hingga masuk menjadi polisi sudah ratusan orang. Nggak cuman itu. Bentar itu. Tuh kok, Luar biasa Bu Ita ini. Terus kira-kira apa yang perlu saya persiapkan itu? Kalau soal itu, Mas Eko bisa ikutin Mas Pendi aja. Gimana caranya, apa yang harus disiapkan. Karena Mas Pendi sudah saya arahkan, sudah tahu semuanya. Iya Bu. Selanjutnya, biar saya yang atur. Oh ya, satu lagi. Kayaknya tadi waktu saya lagi mau masuk, ada pemuda sebelah lagi latihan fisik. Apa dia itu mau daftar polisi juga apa gimana? Soalnya ini kan saya masih ada satu kota lagi bisa masuk. Kalau kalian bisa ngajak, bisa cari orang, saya akan kasih keringanan biaya untuk kalian. Yang benar Bu. Iya, benar. itu kan Buyung. Ya memang sih, tetangga saya ini juga mau ikutan daftar. Nah, itu. Ajak aja lewat jalur saya. Udah kok, ayo datengin aja yuk. Ya yuk. Mari. Ibu, kita ke sana Bu. Coba. Tolong kamu siapin amplopin Bu Ita. Siap, biar saya aja nemuin Bu Ita. Oh iya Bu, Oh, ya. ini Bu ada perluan Pak Lurah mau ngambil kas. Ya, Bu dilanjut aja ya sama Pak Eko. Oh, siap. Tak tinggal dulu. Oke. Bu. Salam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Oh, Latihan kamu Yong? iya ini kok. Lah, sama siapa kamu kok? Perkenalkan, saya Ita. Oh, Bu Ita. Bu Ita. Aku pengen ngobrol sama kamu Yong. Penting betul Yong. Oh, mau ngobrol sama saya? Udah yuk, mari masuk Bu. Kok, Bu. sini masuk. Sini duduk. Bu, kok. Iya ya. Ada penting kayaknya ini. Semangat betul kamu latihannya. Ya, gimana sih kok? Kita kan mau mendaftar. Pokoknya kita harus jadi bersama-sama, harus sukses bersama-sama. Kalau kita nggak semangat ya, bagaimana nanti nasib kita Betul ke sekali depan? kamu Yong. Itu loh. Akan tetapi perlu diingat satu hal. Apa Sekarang ini ibarat orang jalan kan tinggal memilih suatu jalan. Kalau kita sih sebenarnya untuk apa namanya latihan fisik kita udah pasti udah masuk. Maksud saya agar saya, kamu dan juga Pendol bisa bersama-sama jadi seorang pelisai. Ya, kebetulan saya ada kenalan. Namanya Ibu Ita. Dia sudah tidak diragukan lagi. Orang berpengalaman, orang berpengaruh, dan orang yang tokcer. Maksudnya begini. Kamu kan tahu Pak Dani, Babin itu, kamu sebelah itu. Ternyata dulu itu yang bawa Bu Ita. Ya kan Bu? Benar sekali. Bukan cuma puluhan, 20, 30, ratusan orang. Lewat Bu Ita itu sukses semua. Kita kan semuanya pengen daftar sekali jadi yuk. Benar sekali Mas Buyung yang dikatakan sama Mas Eko barusan, bahwa saya memang sudah memasukkan
beratus-ratus orang untuk masuk ke polisi. Jadi kalian itu nggak usah khawatir, karena saya ini sifatnya hanya membantu para anak-anak bangsa agar bisa mencapai cita-citanya. Gitu. Betul sekali Om. Mumpung ada kesempatan, untuk apa kita lewatkan? Gimana? Nah, kalau masalah itu mohon maaf Bu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya Bu, saat ini saya lagi berjuang melalui jalur doa Bu. Jadi gini Mas Buyung, perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa saya ini tidak sendiri. Saya punya banyak tim. Kalau melalui jalur doa, saya pun punya timnya sendiri Mas. Jadi Mas Buyung itu nggak usah khawatir. Kalau soal kemakbulan doa, udah pasti makbul doa tim saya. Karena tim saya ini sudah sekitar 40-an orang. Dan itu kebanyakan orang-orang yang berpengaruh dalam agama. Kalau Mas Buyung cuma berdoa sendiri, waduh berat Mas Buyung. Apalagi nggak ada orang dalamnya. Nunggu apa lagi? Kalau masalah kamu katakan lewat jalur doa, semua orang itu pakai yo. Cuma kan masih banyak jalur yang bertahap-tahap yang perlu kita lalui dan kita lewati. Kalau kita mengandalkan diri kita, saya sendiri juga tidak mampu. Makanya itu saya udah pasrah penuh 100% sama Bu Ita. Gitu loh. Gimana caranya biar kita itu sukses bareng-bareng, menjadi putra desa ini bareng-bareng gitu. Ya, saya mengerti maksud dan tujuan kamu kok. Jadi begini, tujuan utama Ibu Ita ini mau membantu saya itu dalam hal apa Bu? Kalau boleh saya tahu Bu. Pertanyaan yang bagus Mas Buyung. Kalau tujuan saya Mas Buyung, tentu saya ingin membantu proses dari pendaftaran sampai masuk Mas Buyung, Mas Eko dan Mas Pendi dan saudara-saudara yang lain untuk masuk ke dalam polisi dengan cara yang lebih mudah. Oh, ngomong-ngomong, pakai biaya nggak Bu? Mas Buyung, di dunia ini nggak ada yang gratis. Ya sebenarnya ini bukan biaya Mas Buyung. Ya cuman untuk saya kesana kemari itu kan butuh bensin, butuh makan. Ya intinya uang jalan lah begitu Mas Buyung. Iya Bu. Kalau memang seperti itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ita. Tapi Bu, kalau boleh tahu uang jalannya itu nominalnya berapa gitu loh Bu, biar jelas gitu loh Bu. Iya. Kalau saya nggak ambil banyak-banyak Mas, khusus untuk Mas Buyung dan Mas Eko, saya kasih murah aja. Saya nggak minta banyak-banyak kok. Tadi Mas Pendi ngasih saya 200 Mas. 200.000 Bu. Gimana sih Om? 200 juta lah, masa 200.000? Berapa kok? 200 juta. 200 juta? Ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Loh, tadi kata Bu Ita hanya uang transport, uang makan. Maksudnya kok sebanyak itu sih? Ini loh yo. Tolonglah dipahami lah. Ya namanya Bu Ita ini kan perlu lobby ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu kan juga nggak gratis. Makan ke sana ke sini, bensin ke sana ke sini, belum tim-timnya, tim doa, tim segala macam. Kan butuh biaya. Udahlah, ikuti aja aturan mainnya Bu Ita. Enak kita jadi polisi bareng-bareng. ya, keinginan saya itu kita ingin menjadi polisi bareng-bareng kok. Tapi kan kamu tahu sendiri kok keadaan keluarga saya. Saya berada di keluarga yang sangat sederhana. Uang 200 juta itu dari mana? Untuk makan sehari-hari saja. Saya itu kadang-kadang kekurangan kok. Mohon maaf untuk Bu Ita. Kalau melalui jalur seperti itu Bu, saya rasa saya tidak berkenan mengikuti jalur Ibu. Saya paham kekhawatiran Mas Buyung ini, tapi uang segitu dijamin Mas Buyung bakal masuk untuk menjadi anggota kepolisian Mas. Udahlah, apa yang kamu punya kamu jual aja. Kesempatan tidak datang dua kali, Om. Bener.
sekali lagi saya mohon maaf untuk kalian berdua. Saya ingin mewujudkan cita-cita saya menjadi anggota kepolisian dengan cara saya sendiri, tanpa merepotkan, tanpa membebani orang tua saya. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti jalur kamu kok. Kamu itu gimana sih? Kurang apa saya jadi tetangga kamu, teman kamu? Kamu mau dibantu kok kayak gitu sih? Ya. Sandal kok kamu Oh, ini salah paham. Loh, kamu jangan salah paham dulu lah kok. Pola pikirmu itu tetap seperti itu ya? Ya. Saya bersumpah, walaupun kamu doa sampai tangan kamu nyampe ke langit, gak bakal jadi polisi kalau pikir pola pikir kamu. Kok, saya hanya menjalankan prosedur dalam pendaftaran kepolisian kok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kayaknya udah siang. Tapi udah pulang belum nih ya Allah. Ya Allah, semoga anakku lulus tes hari ini ya Allah. Aku selalu berdoa ya Allah, dengan cara yang benar, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, harus ngomong apa saya sama Bapak? Bapak pasti kecewa mendengar kabar kalau saya ini tidak lolos. Ya Allah Pak, maafin anakmu ini Pak. Seharusnya saya ini ngasih tahu kabar yang bahagia kepada Bapak. Tapi Pak, tahun ini saya benar-benar gagal Pak. Saya belum bisa melanjutkan cita-cita saya Pak untuk jadi polisi Pak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Pak, tapi ini belum rezeki saya Pak. Ya Allah, Allah. Loh, Yung, kamu udah pulang? Pak, Bapak buru-buru pulang. Tapi nunggu kamu di rumah, kok malah kamu kesini? Gimana? Loh, kamu kelihatan sedih toh? Ada apa? Bapak jangan marah ya Pak sama saya Pak. Loh, kenapa harus marah? Emangnya ada apa toh, Yung? Tes hari ini saya gagal Pak. Saya tidak lolos seleksi Pak. Gagal, Yung? Iya Pak, maafin saya Pak. Saya gagal tes psikolog Pak. Saya tidak lulus Pak. Maafkan anakmu ini ya Pak. Itu bener, Yung. Kamu nggak salah informasinya. Pak, buat apa saya bohong mengenai soal ini Pak? Saya benar-benar gagal. Saya tidak lulus Pak. Nah, itu Eko sama Pendi. Itulah Pak. Eko sama Pendi, mereka lolos tahap berikutnya Pak. Udah, nggak apa-apa, Yung. Mending sekarang kita pulang dulu ya. Masih banyak kesempatan. Kamu meredakan pikiran kamu dulu. Iya.
Jadi kita tinggal satu langkah lagi, itu udah beres ya Bu ya? Tinggal satu langkah lagi. Kalian kan pantohir. Ya Bu. Jadi saya pastikan kalian pasti lolos. Tapi jangan lupa administrasi tahap kedua dilunasin dulu. Loh, Bu, kok ada yang kedua? Kalian ini gimana? Orang mau masuk polisi itu kan tahapannya saja banyak. Yang kemarin itu kan tahap pertama. Nah, ini finishnya. Uang administrasi yang kedua ini berapa ya Bu kira-kira? Nggak banyak, Mas Pendi, Pak Eko. Kalian cukup menyiapkan uang 100 juta lagi. Beres semuanya. 100 juta lagi kok. Ya terserah, kalau misalnya kalian nggak mau menyiapkan yang 100 juta itu, 200 juta yang kemarin hangus, kalian nggak bisa jadi lulus. Ya jangan begitu lah Bu. Ya memang prosedurnya begitu, Mas. Uang kalian itu mau jadi polisi, cuma uang segitu kok perhitungan. Nggak sebanding nanti kalau kalian udah jadi polisi selama setahun itu udah balik semua, udah balik modal kalian. Ya udahlah Bu. Kalau begitu yang penting saya minta saya pendol positif jadi. Nah, Masalah administrasi saya bereskan nanti. ya sudah kalau gitu saya tunggu transferannya ya. Saya mau pamit dulu, mau ke desa sebelah. Oh Ya, iya Bu. Bu. Makasih ya Bu Semoga ya. sukses. Amin. Gak apa-apa lah kita keluar uang banyak. Yang penting kita jadi polisi Dol. Tapi gimana cara udah jual sama? Udah Dol, gak usah dibikin pusing-pusing. Yang penting intinya cita-cita kita itu tercapai jadi polisi. Masalah uang 300 juta udah jangan dipikirin. Nanti toh kita kalau sudah jadi setahun itu udah balik kok. Jadi sekarang apa yang kita punya kita jual semua. Cobalah kamu bayangin kalau kita sudah jadi polisi, kita berseragam, berpangkat di desa ini, kita dihormati orang, semua hormat pasti seperti ini. Udah juga kamu kok. Ya iyalah. Udahlah kok. Kita ikhlaskan aja duit yang 300 juta itu. Wow, gak usah dipikir masalah itu. Benar. Yang penting kita bisa ngicil sama orang. Nah, itu tahu kamu. Aku ini nggak jadi polisi. Gimana? Ya sama lah, bukan hanya kamu lah. Pokoknya kita tetap semangat lah dulu. Harus. Yung. Selamat siang Komandan Buyung. Selamat ya atas kegagalanmu daftar jadi polisi. Dan selamat buat Pak Usin ya. Kita saliman dulu, tetap menjadi petani miskin. Gimana Yung? Perasaan kamu Yung? Setelah pengumuman pemberkasan, Ya, seharusnya sikap kalian tidak seperti ini. Tolong jaga perasaan teman kalian yang gagal. Memang kalian berhasil melewati tes demi tes. Saya juga berharap kalian akan lolos jadi anggota kepolisian. Tapi setidaknya jangan pernah menghina, merendahkan orang yang sedang kesusahan. Di mana hati nurani kalian? Saya ini terus terang kecewa sama kamu. Kamu itu tidak tahu diuntung ya. Saya ini teman kamu, saya ini tetangga kamu. Kamu disuruh ngikutin jalur kita aja nggak mau. Kapok kamu. Karena kalau kamu kasih nasihat itu seharusnya kamu itu cerna. Udah, maksud kau Mas Fendi, tidak apa-apa. Mungkin ini belum rezeki anak saya, tapi saya berharap tolonglah kasihani Buyung ini. Dia sedang dalam tekanan pemikiran, jangan seperti inilah caranya. Ya itu salah anak bapak sendiri Pak. Ngapain dulu itu nolak ajakan kami, sekarang malah gagal. Terus gimana? Ya lanjut jadi petani miskin lagi kan. Apa kok Don? Ya, Yung,
Ya mungkin kamu memang sudah ditakdirkan dan ditulis dilahirkan di dunia ini, kamu itu memang untuk mengisi dunia sebagai orang miskin. Iya gak, Dal? Ya iyalah. Tapi tenang aja Pak Usin, gak usah khawatir. Nanti kalau saya sudah dinas, saya udah gajian, Buyung saya beliin 100 cangkol, biar seumur hidup dan anak cucunya kerjanya cuma nyangkol. Ya kamu yuk. Udah yuk, jangan terlalu dengar kata-kata mereka, nggak apa-apa. Yuk. Merasa sangat terhina saya Pak. Udah. Maafin saya ya Pak. Ku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah. Udah yuk, kamu harus berbesar hati. Yang namanya cita-cita, kalaupun sekarang belum bisa, masih ada kesempatan. Bapak menyadari kamu jangan terlalu memaksakan kehendak, karena memang kalau belum rezekinya, itu pun nggak akan terjadi. Namun Bapak yakin kamu pasti bisa menggapai cita-cita kamu, karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Karena tidak ada yang mustahil Yung. Kalau Tuhan sudah berkehendak, dan Bapak pastikan, Bapak sudah yakin sekali, kamu pasti tahun depan jadi polisi Yung. Yakin kamu harusnya. Terima kasih Pak ya. Ya, semangat Pak. Insya Allah Yung. Terima kasih Pak. Mau sampai kapan kok kita kayak gini? Saya juga pusing, Dol. Di kampung itu taunya orang-orang kita itu udah jadi polisi, orang berpangkat, orang terhormat. Tapi kenyataannya kan kita polisi gadungan. Kita mau pulang malu, nggak pulang, apa mungkin kita mau jalanin seperti ini terus? Ya kalau kita masih selama-selama aja sekarang ini, kalau kita ketangkep, Hanya itu aku bingungnya kayak gitu. Kita lo udah jadi polisi gadungan udah lama. Apa kita berubah aja ya? Nyari yang halal. enak aja. Emang kamu mau ngiklasin uang 300 juta itu? Hah? Kalau aku nggak mau, Dol. Aku harus cari modal, bahkan tumpangan. Baru aku mau pulang kampung. Terserah kalau kamu mau pulang sekarang. Ini gara-gara Ita bajingan itu. Coba dulu kita nggak ikut cara dia itu, nggak mungkin kita seperti ini kok. Paling nggak kita jadi pamong lah. Ah, itu kan kamu jalannya. Aku juga kalau kamu nggak ngajak nggak ikut kayak gini lah. Mentang-mentang yang ngajak cewek, kamu nurut aja. Rayuannya itu loh, manis banget kayak ketonggeng. Udahlah, nggak usah mikirin masa lalu. Yang penting tiap hari kita itu dapat motor 3 apa mobil 1 aja. 2 bulan kita pasti udah pulang. Gitu Serius aja. Iya, nikmati aja sekarang. Ah, udahlah, pokoknya sekarang kita target 2 motor 1 mobil hari ini. Setelah itu istirahat gak apa-apa. Tapi kok perasaan gua nggak enak ya kok. Kita lo udah berpindah tempat, tapi kayaknya udah kecium warga ini loh kok. Halah, kamu itu mentalnya mental tempe kamu itu. Yaudah, kalau kamu memang nggak mau ikut sana, pulang jalan kaki kamu. Jangan kayak gitulah kok. Ini lo daerah mana aku nggak tahu. Ya udah kalau gitu, berdiri kerja lagi, nyari masa. Ada yang nyegat, Pak? Iya, saya juga heran Pak Herman. Kenapa di jalan desa kok ada apa patroli seperti ini gitu loh?
Pak, turun. Sudah lebih baik Pak Herman turun. Ikuti apa kemauan mereka. Coba tanyakan baik Pak. Kau denger nggak kamu itu? Maaf Pak, ada apa ya Pak? Kamu itu jadi orang yang sopan dikit. Kalau di stop sama petugas, cepet turun. Iya Pak, kan ini sudah turun Pak. Maaf, ini ada operasi apa ya Pak? Kok malah nanya ada operasi apa? Saya ini dapat tugas dari negara. Mana? Tunjukkan surat-suratnya. Iya Pak, tunjukkan Pak. Maaf Pak, surat mobil di dalam Pak. Ambil. Ya diambil kok. Iya Pak, nanti saya ambil Pak. Tapi saya minta tolong surat kerja Bapak ada nggak ya Pak? Kamu itu lancang bener ya. Sudah keriting, ubanan lancang kamu. Cepet kamu ambil, saya mau periksa. Kalau enggak, saya mau tilang ini mobil. Maaf Pak, bukannya saya mau ngotot Pak. Tapi kan harus ada prosedurnya Pak untuk menilang mobil atau Bapak, kan ini jalan desa Pak. Baru kali ini saya nemu supir ceriwisnya kayak kamu ya. Apa mata kamu nggak lihat? Saya ini udah ditugaskan sama negara, seragamnya seperti ini. Saya paham Pak kalau Bapak ini menjalankan tugas, tapi kan ada prosedurnya Pak. Nggak di jalan-jalan desa kayak gini Pak. Pak, Bapak ini nggak usah banyak pertanyaannya. Saya itu sudah ditugaskan secara otomatis untuk memeriksa kendaraan-kendaraan yang masuk di jalan-jalan pelosok desa. Pak, Bapak nggak usah mengalihkan pembicaraan Pak. Saya yakin Bapak nggak bawa surat. Sekarang mending Bapak saya tilang. Ya nggak Pak? Kalau enggak, bayar aja langsung. Nah, itu lebih aman, damai di tempat. Maaf Pak, jadi kesimpulannya Bapak nyari duit Pak? Loh, bahasa itu sangat kasar bagi kami itu. Bapak itu kalau ngomong, tolong diperiksa per huruf Pak, ya. Dilihat-lihat nggak asing ya. Kayak kenal saya ini. Cobalah saya turun lah. Kayak Eko sama Pendol. Karena Bapak sudah tidak mengeluarkan surat-surat kendaraannya, pokoknya saya denda 2 juta rupiah. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ada apa ini Pak? Ini Pak, dia minta duit Pak. Minta duit? Betul Pak. Kamu kan Pendol. Eko. Kamu jadi polisi. Ya alhamdulillah. Seperti apa yang kalian lihat, sekarang saya sudah menjadi anggota polisi. Setelah saya mengalami kegagalan, tanpa kalian ketahui, saya mencoba mendaftar polisi. Alhamdulillah, saya diterima. Ya. Terus kalian ngapain di sini? Oh, jadi ini kerjaan kalian setelah kalian gagal mendaftar jadi polisi. Hah? Seorang polisi tidak ada seperti kalian. Polisi itu melindungi, mengayomi masyarakat. Tidak seperti ini. Pakaian kalian ini sudah merusak nama baik institusi Polri. Nggak ada yang namanya polisi topinya seperti itu. Terus pakaian kalian nggak ada pangkatnya. Kalian tahu nggak? Gara-gara perbuatan kalian, kalian sudah meresahkan masyarakat. Kalian ini sampah masyarakat, harus dibasmi. Betul Pak, mereka lah yang sangat merasakan warga sini Pak. Inilah akibatnya. Orang terlalu percaya dengan iming-iming atau janji manis. Dulu kamu ingat kan, waktu kalian mengajak saya ingin bergabung mendaftar polisi melalui calo kan? Ingat, tidak ada kesuksesan diiringi dengan perjuangan dan doa, ya. Karena kalian sudah melanggar hukum, kalian sudah meresahkan masyarakat. Mari ikut kami kantor untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Ayo ikut. Yang terpaksa loh.